Nah, sekarang kita masuk ke bab 1. Bab 1 ini dilatar belakangi oleh satu kondisi budaya masyarakat Indonesia yang terlalu percaya pada mistis dan sampai hari ini masih ada. Dan kita menghadapi suatu pemikiran-pemikiran masyarakat yang mengandalkan sesuatu kekuatan di luar daripada kekuatan Tuhan. Dan itu yang melatar belakangi kenapa pemikiran Nurcholish Madjid muncul dari bab 1 ini, dasar-dasar kepercayaan. Dasar-dasar kepercayaan. Dan ini juga untuk menguji kembali bagaimana kepercayaan kita selama ini. Seperti misalnya buku yang pernah gempar sekali itu, Tuhan izinkan aku menjadi pelacur. Itu ditulis yang sangat menarik itu dari orang-orang Jogja. Itu sangat menarik, sampai-sampai dia ke Manado, ke beberapa kabupaten provinsi itu mengkaji ya, dibedah itu buku. Kemudian dikritik terus, dosen dan guru itu mengkritik bahwa buku ini menghancurkan akidah orang pembacanya. Dia mengatakan bahwa penulis itu mengatakan kalau memang buku yang hanya setipis ini mampu membongkar akidah orang Islam begitu rendahnya, ya begitu rapuhnya memang akidah kita. Itu dikembalikan sanggahan itu, bahwa ketika membaca buku ini pikiran orang bisa keluar, bisa murtad misalnya, atau bisa jelek cara berpikirnya, betapa iman kita itu sangat tipis sekali. Kita rapuh. Dan dialog NDP ini pun, ketika dalam NDP ini ada yang murtad misalnya, ya begitu rapuhnya lah kekuatan kita dalam berakidah, ya, beriman. Atau ada yang pikiran yang tidak bagus. Nah, itulah yang fenomena yang kita hadapi tentang dasar-dasar kepercayaan. Kita bicara kepercayaan. Pentingkah kita percaya? Ya, pentingkah kita percaya pada Tuhan? Nah, sekarang apa pentingnya percaya sama Tuhan? Bukankah era informasi ini, kepercayaan orang pada gadget, ya, teknologi, sesuatu yang bersifat teknologi, itu lebih banyak waktu yang diluangkan daripada kepercayaan kepada Tuhan, di mana perkembangan manusia waktu itu belum berkembang secara sains dan teknologi. Dan banyak yang meramalkan bahwa era Tuhan hari ini itu adalah era informasi, hari ini adalah era menuju kepada Tuhan, tapi Tuhan yang baru. Nah, kalau seperti itu bagaimana asal mula manusia mempercayai namanya Tuhan? Kata Tuhan itu, atau dalam Islam disebut Allah, kepercayaan orang itu dari mana pertamanya muncul? Ini ada hasil kajian yang sangat mendalam dari Auguste Comte. Auguste Comte. Dia seorang dia seorang pakar sosiologi, atau disebut sebagai bapak sosiologi, Auguste Comte. Dia mengatakan bahwa sejarah manusia bertuhan, muncul kata-kata Tuhan itu, kenapa manusia itu bertuhan? Karena 3 proses yang sangat besar yang dihadapi. Yang pertama, proses natural. Natural itu apa? Alami. Ya, alami. Natural ini dihadapi, proses keyakinan ini dihadapi para pendahulu kita sejak ribuan tahun yang silam. Atau disebut sebagai era pertama manusia mencari jejak-jejak ketuhanan, atau jejak-jejak kepercayaan kepada sesuatu yang maha dahsyat, yang maha kuat, yang maha tidak mampu manusia melakukannya sendiri. Itulah disebut sebagai era natural, alami. Nah, kemudian yang kedua ada era metafisik. Di situ mistik sudah bermunculan, menjamur mistik. Kemudian kepercayaan kepada dewa-dewa, kepercayaan kepada pemilik-pemilik dari gedung-gedung tertentu, gunung tertentu, atau iya, itu metafisika ya, pohon-pohon tertentu, laut dan sebagainya. Itu metafisika. Nah, kemudian yang ketiga, tahap yang terakhir sampai hari ini, kata Auguste Comte, tahap positivistik. Positivistik ini adalah era sains, era teknologi. Itulah yang dihadapi saat ini. Ya, sains, teknologi, itulah era yang terakhir manusia percaya kepada ketuhanan. Pertama, kata Auguste Comte, tahap natural.
di mana tahap natural ini manusia dikepung oleh fenomena-fenomena alam dan tidak mampu diselesaikan secara sendiri, seperti longsor, tsunami, ya gempa, gunung meletus. Nah, fenomena ini manusia waktu itu dalam kajian psikologi, kejiwaan seseorang waktu itu mengalami kebimbangan, ya, kegalauan.